kedua adalah karakter ya teman-teman ya, karakter ataupun tokoh ya, itu juga dalam setiap novel apapun pasti ada karakter, ada tokoh ya teman-teman. Tapi kalau untuk yang spesifik karakter ataupun penokohan dari sebuah novel di sebuah novel yang bertemakan kompetisi, yaitu fokusnya adalah pada karakter tokoh utama ya teman-teman ya. Jadi cerita kompetisi itu berfokus kepada tokoh utama. Jadi kita tidak menceritakan kompetisi itu dilakukan oleh tokoh pendukung ataupun bahkan tokoh pelengkap dari novel ya, pasti tokoh utama tersebut. Itu, dan biasanya tokoh utama tadi itu adalah tokoh protagonis ya, jadi tokoh yang baik gitu. Sementara siapa yang menjadi lawannya ataupun menjadi musuh dari si tokoh protagonis tadi, si tokoh utama tadi itu adalah tokoh antagonis ya, walaupun tidak berarti tokoh antagonis itu adalah tokoh yang jahat ya, mungkin hanya sekedar pesaing dari si tokoh utama tadi yang protagonis. Akan tetapi tidak jarang juga novel yang bertemakan kompetisi itu ya, si tokoh protagonis itu tidak hanya sebagai pesaing, tapi juga orang yang jahat ya, walaupun mungkin takaran ataupun tingkatan kejahatannya terhadap si tokoh protagonis itu juga relatif ya, tergantung gimana penulisnya ingin membuat konflik dari novel tadi itu berapa tingkat atau kadarnya gitu. Jadi itu teman-teman ya, karakter dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi itu pasti berfokus pada karakter utama yang bertindak sebagai protagonis ya, tokoh yang baik gitu secara umum. Kemudian yang ketiga adalah setting gitu, jadi setting ataupun saya bilang tadi latar belakang ya, apakah latar belakang tempat dari terjadinya peristiwa di novel tersebut, kemudian latar belakang peristiwanya sendiri apa yang terjadi di novel tersebut, ada kejadian apa, kemudian juga mungkin latar belakang waktu, periode waktunya kapan novel tersebut berlaku, apakah saat ini, apakah di 10-20 tahun yang lalu atau bahkan mungkin di masa depan, itu juga itu berarti di setting ya teman-teman. Dan itu tetap konteks setting dari itu adalah konteks kompetisi ya, konteks persaingan dari si tokoh utama tadi gitu. Nah jadi itu ya teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu ya aspek dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi, yang intinya adalah bercerita mengenai masalah persaingan antara tokoh protagonis dengan tokoh antagonis ya di novel tersebut. Bisa jadi juga persaingan antara tokoh protagonis dengan tokoh pendukung atau bahkan mungkin tokoh pelengkap ya di novel tersebut. Walaupun itu tidak terjadi sih, biasanya persaingannya antara tokoh protagonis dengan tokoh antagonis gitu. Nah, kemudian kita sekarang beranjak ke tema ya teman-teman. Tema dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi, walaupun saya bilang tadi fokusnya intinya adalah di sebuah persaingan ya, terjadinya persaingan antara tokoh utama dengan tokoh yang protagonis dengan tokoh utama yang antagonis. Tetap ada tema-tema ataupun juga ada topik-topik ya yang terkait dengan persaingan tadi gitu. Itu ada beberapa, ada 4 ya, sekitar 4 topik-topik yang sering dibahas dalam sebuah novel yang bertemakan kompetisi. Yang pertama itu adalah berhubungan dengan tekad ya teman-teman. Jadi ya kalau kompetisi kan berarti kan adalah suatu persaingan ya, memperebutkan sesuatu apapun gitu ya. Apakah mungkin seorang pelajar yang ingin memperoleh juara 1 di sekolahnya, di kelasnya, itu kan pasti kan harus bersaing dengan teman-teman yang lain. Ataukah mungkin seorang karyawan yang ingin mencapai posisi tertentu, manajer misalnya, tentu kan dia harus bersaing ataupun dengan teman-teman yang lain ya. Atau bahkan ya kalau konteksnya politik, seorang yang menduduki jabatan politik tertentu ya, dia tentu harus menghadapi lawan politiknya ya, baik lawan politik yang ya tanda petik yang baik ataupun lawan politik yang jahat ataupun jelek. Itu jadi intinya dalam setiap sebuah persaingan pasti ada perjuangan ya. Perjuangan itu pasti butuh tekad ya. Itu ya teman-teman ya, topik tekad itu adalah salah satu topik yang sering dibahas dalam novel bertemakan kompetisi gitu. Kemudian yang kedua adalah tekad topik kemenangan ya, yaitu tadi dalam sebuah novel bersifat kompetisi pasti kan ada yang menang ya. Umumnya yang menang itu adalah si tokoh utama yang protagonis ya, umumnya, walaupun saya nggak mengatakan tidak tertutup kemungkinan justru tokoh protagonis yang menang gitu. Jadi umumnya adalah tokoh protagonis, tapi siapapun yang menang itu pasti topik kemenangan itu sering juga masuk ke dalam sebuah novel yang bertemakan kompetisi. Jadi itu teman-teman. Kemudian yang selanjutnya itu adalah kegagalan. Jadi ya itu tadi terbalik dari sebuah kemenangan. Yang berikutnya ada itu adalah novel sebuah topik kegagalan. Jadi bisa saja kegagalan itu bisa terjadi pada sebuah ataupun pada tokoh utama yang protagonis ya. Ya bisa jadi mungkin nanti akhir cerita dari tokoh tersebut adalah happy ending, walaupun belum tentu juga gitu. Kegagalan dari sebuah
perjalanan cerita seorang tokoh protagonis bisa jadi nanti berbuahkan hasil yang hikmah, menghasilkan hikmah yang baik ya buat si tokoh utama tadi. Itu kan berarti kan sebetulnya juga menjadi happy ending gitu. Itu kegagalan. Kemudian yang keempat adalah pertumbuhan pribadi ya teman-teman ya. Itu kan dalam persaingan tokoh utama protagonis tadi kan mengalami perkembangan yang misalnya tadinya dia tokoh yang kurang mau bekerja keras, ataupun salah seorang pelajar dia mungkin kurang belajar, ataupun dia kurang mau kurang bergaul dengan teman-temannya, sehingga dia tidak bisa malu bertanya ke gurunya, malu bertanya ke teman-teman yang pintar gitu. Tapi lambat laun kan karena dia mengejar cita-cita untuk menjadi juara di sekolahnya, di kelasnya kan dia akhirnya berubah diri kan, berkembang jadi orang yang tidak selalu pemalu gitu. Kemudian juga orang yang akhirnya mau belajar, mau berusaha keras untuk mencapai tujuannya. Itu kan berarti kan ada pertumbuhan pribadi ataupun perkembangan dari tokoh utama novel tadi ya. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, ada 4 topik ya ataupun tema dari sebuah novel yang bertemakan kompetisi.